Selamat siang teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Daripada kalian bosan dengan kegiatan kalian hari ini, saya Rianti Deborah akan mengajak teman-teman belajar Human Relation tentang kebudayaan perusahaan bersama Kaizen Room. Sebelum itu, kita akan membahas sedikit tentang Kaizen Room. Kaizen Room hadir untuk meningkatkan kualitas diri dengan proses perbaikan kecil yang berkesinambungan. Kami memberikan pelatihan dengan konsep modern yang dapat dinikmati dan dibutuhkan oleh generasi muda. Kali ini saya sedang bersama narasumber kita dari Kaizen Room. Kami persilakan kepada Bapak memperkenalkan diri beserta jabatannya. Oke, persen tadi udah saya ulangi lagi ya. Oke, perkenalkan teman-teman, di sini ada Nova, Jimmy, Rianti, dan juga Yuda ya. Nama saya Andika Renda Pribadi. Saya sebagai Head of Community dari Kaizen Room. Saya juga ditujuk sama ownernya untuk nemenin teman-teman di sini untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekitar tentang budaya startup ya kalau salah ya. Dan saya juga mungkin senior teman-teman semuanya di Gunadarma. Tenang aja. Itu aja. Saya kembalikan ke Kak Rianti. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Pada tahun berapa perusahaan Kaizen Room berdiri? Oke. Kaizen Room itu sebenarnya kalau berdirinya, wah saya perlu data nih. Bentar ya, mungkin saya nyontek gak apa-apa ya? Boleh ya? Sebenarnya kalau Kaizen Room sendiri berdiri sudah dari 2000 berapa ya? Pak, bentar. Lebih dari 2019 deh kalau salah. Saya cari dulu nih. Bentar. Karena just for information, saya juga tidak memulai Kaizen dari awal, lebih tepatnya. Meskipun si foundernya adalah senior saya di kampus, tapi saya tidak terlibat dari awal. Nah, itu yang perlu saya cari tahu juga nih. Ya. Wait. Karena saya emang coba ya. Kaizen Room hadir sejak 2018 teman-teman. Itu dia. 2018 ini ya, saya juga nyontek, ternyata saya lupa kapan beliau membuat ini, jadi mungkin saya mencontek dengan jawaban 2018. Apa jawaban saya benar? Oke. Benar, saya tuh pengen nanya juga ke teman-teman, boleh nggak sih? Apakah hanya saya menjawab aja, teman-teman bertanya ke saya? Boleh Pak. Oh boleh ya. Boleh, Pak. Tapi saya ditanya dulu aja deh, nanti aja deh. Oke, udah Deborah, udah saya jawab ya. 2018 bukanya itu. Baru dirintis 2015, tapi sebenarnya kita pastinya segala startup belum sebesar ini. Dan kita bertumbuh dan mungkin mulai puncak-puncaknya itu mulai 2000 dan sampai sekarang kita sudah seperti ini. Mungkin teman-teman sempat ngecek, kita juga sedang bekerja sama dengan Kominfo juga saat ini, dan juga beberapa instansi yang lainnya. Itu, silahkan lanjut. Baik, yang kedua, siapa yang memiliki ide besar dalam membangun Kaizen Room, bisnis startup di bidang teknologi digital? Oke. Sepengetahuan saya ya, ini. Tapi teman-teman udah tahu belum sih Kaizen itu foundernya siapa? Udah tahu? Kalau dibilang udah tahu, belum sih Pak. Oke. Kalau boleh saya jawab, sebenarnya pendirinya ya Pak Idul Wicaksono setahu saya. Penggagasnya adalah beliau, di mana pertanyaannya itu ya, siapa founder dan kenapa menggagas itu ya tadi, benar nggak salah ya? Ya, itu semua berawal dari kegelisahan seorang dosen sih. Ini yang sering saya dengar dari beliau, bahwa kegelisahan seorang dosen di mana banyak mahasiswanya yang bertanya bagaimana langkah mereka setelah lulus dari kuliah, setelah lulus dari universitas lebih tepatnya. Dan di situ pun beliau sebagai dosen di situ pun
menjadi pertanyaan buat dirinya juga, bagaimana sih saya bisa ngebantu murid-murid saya, mahasiswa-mahasiswa saya supaya lebih terarah ketika nanti sudah lulus dari universitas atau mungkin dari kampusnya. Jadi dia membuat sebuah pergerakan, sebuah dulu namanya masih apa ya? Kayaknya sih belum dibilang startup sih lebih tepatnya. Dia buat sebuah program, sebuah kegiatan yang bernama Kaizen Room, di mana itu untuk membekali teman-teman mahasiswanya, adik-adik mahasiswanya, atau mungkin murid-muridnya untuk bisa siap di dunia kerja, tahu mau kemana, dibekali sepenuhnya supaya mereka bisa bersaing di dunia kerja nantinya. Itu sih gambaran awalnya dari Kaizen Room. Gitu, Dayanti. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Kaizen Room dapat maju sampai sekarang? Bagaimana bisa maju sampai sekarang? Pertanyaan ini mungkin dijawab dengan waktu 1 jam kayak, karena perjalanan panjang juga. Dan yang pastinya kalau mungkin bisa saya persingkat dengan waktu sesingkat-singkatnya, yaitu kita percaya bahwa kita harus terus tumbuh, growth. Terus tumbuh, terus berubah. Mungkin kalau gambarannya adalah berbagai macam hal yang kita mulai dari awal bentuknya, dari yang kegiatan kelas-kelas yang segmennya kita arahkan ke kampus-kampus yang terdekat, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Yang pastinya kita melakukan banyak perubahan, beradaptasi, menyesuaikan dengan segmen yang ada, dan satu lagi membutuhkan tim-tim yang bisa mensupport mimpi, tujuan utama dari Kaizen. Itu bentukannya seperti itu. Kalau mungkin gambarannya, kita terus bertumbuh. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita mulai ini akan menjadi sesuatu yang besar. Karena pertama dari yakinan dari si foundernya bahwa kita akan jadi besar, dan kita tumbuh dengan proses yang sedemikian, dengan jatuh bangunnya yang saya lihat dari beliau, dan itu mewujudkan Kaizen Room yang saat ini adalah sebuah dari tahapan, dari proses, dari jatuh bangun, dari bentuk tim yang mungkin dipilih dengan saksama sehingga menjadi seperti yang sekarang. Gitu sih kalau bisa saya jawab ya. Semoga bisa menjawab, membuat teman-teman puas ya jawaban saya. Oke. Gimana? Oke, silakan. Mau tanya lagi? Pak Scott. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menciptakan budaya dalam perusahaan yang dapat mendukung strategi di perusahaan Kaizen Room? Menciptakan budayanya. Semua dari sebuah budaya itu pastinya dimulai dari motornya, lebih bilang ya, motornya atau mungkin dari foundernya, bagaimana dia membiasakan mendidik para staff-staffnya untuk terus bentar. Bentar ya, orang itu saya lagi pamit. Budaya itu tercipta dari gambaran sih. Kita punya tujuan yang ingin kita capai, lalu sekali lagi terkadang itu akan terus bertumbuh. Budaya-budaya itu mungkin akan bertambah, namun itu punya gambaran pokoknya, di mana kita punya konsep, yaitu saya lupa nih, dengan terus tumbuh, sebuah motonya saya lupa. Jadi moto yang dipegang oleh Pak Aidil itu adalah stay foolish, stay hungry. Lalu ada satu kata lagi yang mungkin bisa dipegang, yaitu jangan pernah merasa matang, karena ketika kita merasa matang maka bersiaplah untuk membusuk. Jadi kita diharapkan di sini di Kaizen Room itu kami dididik untuk terus belajar, terus memahami hal-hal baru. Dan terkadang kita selalu diberi kesempatan yang tidak kita duga untuk mencoba hal-hal baru, dan kita juga harus mempersiapkan dengan hal itu. Dan pastinya di sini
kita ngerasain banget yang namanya teamwork, kekeluargaan, dan kerja itu tidak hanya benar-benar depan laptop terus otak-atik gitu enggak, tapi bagaimana ketika kita bekerja itu ada rasa nyamannya, rasa nyaman, rasa senang. Itu sih, itu dididik dari cara seperti itu. Bagaimana budaya tercipta ya dengan mengedepankan dari nilai-nilai tersebut diamalkan di, yang pasti juga beliau juga menunjukkan bagaimana budayanya seperti apa, bagaimana dia juga ditantang dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, dan itu yang kita lihat pada beliau dan kita juga akan menduplikasi. Jadi di sini tidak hanya, kalau saya bilang Kaizen Room itu produknya apa sih? Kalau saya bilang saya produk dari Kaizen Room, teman-teman. Ya, saya salah satu didikan dari Kaizen Room. Mungkin saya, meskipun saya lebih tua dari si foundernya, tapi saya masih menganggap beliau sebagai atasan saya, dan saya belajar banyak di situ. Dan pastinya segala sesuatu yang ada di Kaizen Room itu membuat saya berubah secara drastis lebih tepatnya, karena dulu dan lingkungan saya di pekerjaan di kantor ya, mungkin kalau ada budaya kerja di kantor, budaya kerja di startup itu sangat berbeda sekali. Itu sih yang saat ini saya sedang mengupayakan beradaptasi di situ. Gitu, Rianti. Dengan mengaplikasikan kebiasaan-kebiasaan dan ada tertentu dalam sehari-harinya sih. Berarti kalau bisa dibilang produknya Kaizen itu membangun karakteristik orang ya Pak? Betul. Karena gimana ya lebih tepatnya? Karena gini, misalkan Kaizen Room itu kan sebuah startup yang bergerak di pelatihan dan training. Kalau dari startup tidak menciptakan orang-orang yang bisa dibilang apa ya? Saya bukan bilang yang luar biasa, tapi yang berubah atau mungkin yang mumpuni, yang bisa melakukan hal-hal yang mungkin ya bukan yang super banget sih, tapi perubahan signifikan mau belajar, itu seperti yang benar-benar kita depankan di situ. Dan mungkin teman-teman, saya bilang kalau saya pernah jadi pegawai pom bensin, percaya nggak sih? Percaya saya Pak. Percaya? Percaya. Mirip ya, mukanya terpapar radiasi atau mungkin asap knalpot ya mukanya. Tahu saya. Iya, karena memang benar, saya tuh mengawal itu semua dari hal yang tidak mudah, dan pastinya saya pernah kerja di pom bensin, saya pernah kerja di retail, dan itu berubah banyak ketika hal yang membuat, mungkin kali bisa cerita sama teman-teman, hal yang membuat saya sangat berubah itu ketika saya bertemu dengan Pak Aidil, janjian sama beliau, saya kerja di Depok, di ruang BAK, teman-teman. Tahu kan, Pak Aidil pernah bertugas di ruang BAK ya. Saya bertemu di situ, saya ngobrol sama beliau, diarahkan dengan berbagai macam cara beliau untuk bicara biasanya, dan itu saya ter-encourage, semangatnya keluar, ternyata dunia luar seperti ini ya. Itu yang membuat saya, kayaknya saya harus berubah deh, saya harus keluar dari zona saya saat ini deh. Dan itu memang saya keluar dari pekerjaan, dan saya berusaha untuk struggle di situ. Mungkin Kaizen Room juga belum sebesar saat ini, tapi kita masih bikin kelas-kelas offline di tempat-tempat, kita sewa tempat, mungkin lokasinya di Jakarta Creative Hub, atau mungkin di rumah yang kita sewa, kita lesehan di situ. Mungkin teman-teman tahu, kalau lihat profilnya Kaizen Room di Gmap, udah lihat belum Google My Business-nya? Belum kan? Nah, silahkan kulik di situ. Itu di sana perjalanan di situ ketahuan semua. Jadi hingga sampai saat ini kita bekerja sama dengan beberapa kementerian, itu ya salah satu pencapaian luar biasa sih. Dan itu tidak semata-mata karena keajaiban, tidak, tapi karena prosesnya yang luar biasa. Dan pastinya dari timnya pun dibentuk dengan budaya kerja yang sangat dinamis. Yang pasti kadang kita juga banyak surprise apapun itu. Benar, yang perlu digarisbawahi yang biasanya disampaikan oleh Pak Aidil adalah ketika melakukan sesuatu, yang selalu saya ingat ya, jalanin dulu aja. Nggak usah mikir dapat duit berapa, dikasih uang berapa, digaji berapa, tapi jalanin dulu aja, coba dulu aja. Ketika nanti dari situ hadiahnya itu akan
spektakuler kalau kita tidak menduga-duganya, tapi bagaimana kita melakukan sesuatu sepenuh hati, maksimal mungkin kita tampilkan yang terbaik apa yang diminta oleh klien. Dan sejauh ini saya selalu terkejut dengan imbalan yang didapatkan dari apa yang saya lakukan. Tidak hanya cuma kadang terima kasihnya dari para klien pun sudah cukup memuaskan saya, apalagi ada transferan yang masuk itu juga sangat luar biasa. Gitu sih. Gitu. Ya, silahkan dilanjutkan lagi. Baik, pertanyaan yang kelima, bagaimana cara membentuk suatu budaya perusahaan yang kuat dan mampu membawa perusahaan ini bertahan lama? Maaf. Membentuk budaya. Mungkin kalau boleh saya bilang tadi ya, dengan pertama adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian kita. Bagaimana kita mewujudkan visi yang kalau mungkin teman-teman udah tahu atau belum ya, saya juga mungkin belum tahu juga teman-teman. Jadi mimpinya adalah bagaimana menciptakan generasi-generasi yang mumpuni di era Indonesia Emas, yaitu 2045. Itu visi awalnya seperti itu. Kita ditekankan terhadap hal seperti itu. Kita semua tim tuh dikasih gambaran bagaimana sih kita punya mimpi seperti ini nih. Jadi mari bareng-bareng kita lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Indonesia pastinya. Dan kita masing-masing dikasih gambaran visi tersebut dan kita dipersilahkan merealisasikan dengan caranya masing-masing. Bagaimana menciptakan kebiasaan-kebiasaan ya yang mungkin bisa diterapkan di kehidupan sehari dalam pekerjaannya atau mungkin yang lainnya. Dan pastinya nilai-nilai bagaimana supaya budaya itu bisa terakumulasi, terpatri dalam diri kita. Ya karena kita mempercayai hal itu. Meskipun ya kalau mungkin teman-teman juga tahu beliau tidak pernah menyampaikan bahwa kita punya budaya seperti ini, tidak. Tapi bagaimana kita menangkap itu dari yang disampaikan oleh beliau. Misalkan ya tadi seperti saya bilang jangan pernah merasa matang, karena ketika kita merasa matang, kita ya pasti akan membusuk. Dan itu memang terjadi pada beberapa kejadian yang pernah saya lakukan, di mana saya merasa terlalu overconfident terhadap penampilan saya, bisa kok dan begini. Ternyata persiapan yang tidak saya siapkan dengan maksimal, hasil ya saya pernah mengalami kegagalan juga. Dan itu dirasakan kegagalan itu sampai malu dengan bertemu dengan beliau. Dan itu yang ngebentuk sih lebih tepatnya. Tugas beliau kadang selalu mengupayakan untuk apa sih yang kamu persiapkan segala macam, belajar, riset segala macam perlu dipersiapkan sebelumnya. Dan secara tidak langsung budaya itu menjadi kebiasaan dari kami. Kalau mungkin bagaimana cara menerapkannya, ya pastinya kita masing-masing orang itu memahami dulu budayanya apa di KSN itu. Dari melihat apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang dikatakan oleh beliau, dan itu kita pahami, kita cerna, dan kita terapkan dengan cara kita masing-masing. Misalnya ngomongnya ini, misalkan stay foolish, stay hungry, berarti bagaimana kita jangan pernah merasa pinter gitu. Bukan jangan pernah kita merasa sok tahu dari orang lain. Itu pun saya terapkan secara tidak langsung ketika saya misalnya isi seminar. Saya selalu ngomong pada para pesertanya bahwa di sini saya bagi pada teman-teman apa yang saya tahu pada teman-teman semuanya. Mungkin saya hanya tahu lebih dulu, bukan saya lebih tahu dari teman-teman. Saya tahu lebih dulu, dan saya bukan hanya dari salah satu sumber informasi di sini. Kalau ada sumber informasi teman-teman silahkan sampaikan. Itu yang sering saya sampaikan ke peserta ketika mungkin saya coach di sebuah seminar atau yang lainnya. Saya sering menyampaikan itu karena baik lagi ketika kita menerapkan diri kita terlalu tinggi, terlalu pinter, terlalu bisa segalanya, itu menjadi ancaman juga nantinya. Tapi tetap sekali lagi misalkan tetap kita harus menguasai materi yang kita sampaikan itu tetap, tapi jangan pernah merasa lebih hebat dari semuanya atau mungkin yang hadir di situ. Karena kadang ketika dalam satu sesi atau lainnya, kadang orang akan terus ada yang datang hanya untuk mencari insight, sebenarnya dia udah tahu tuh.
makanya dia datang. Tapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa bagaimana menerapkan budaya itu pastinya dengan terus memahami nilai-nilainya, menerapkan dengan kemampuan kita masing-masing, dan pastinya membawa itu dan terpatri sih, bagaimana menerapkan budaya itu dari ke diri kita masing-masing. Dan kita ketika kita melakukan sesuatu kesalahan itu selalu diingatkan dengan cara beliau, dan itu yang mungkin bisa membentuk itu semua. Kalau secara rules bahwa ini peraturan seperti bla 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 bla, ya itu memang tidak ada. Tapi sekali lagi kita juga ada namanya KPI, dalam kita dipantau juga kinerjanya bagaimana, itu pun akan ada controllingnya, pasti ada peringatan, ada evaluasinya. Itu sih yang meluruskan kita supaya terus ada di rule-nya, ada di jalannya, supaya tidak mencong kemana-mana. Gitu deh Bora. Semoga bisa menjawab ya. Jawaban saya ngalor ngidul kayaknya sih, nggak apa-apa ya semua. Karena saya orangnya suka cerita nih, kalau teman-teman nih ngasih sharingnya sampai jam 6 pun ya, ayo saya mah suka ngobrol, saya orangnya soalnya. Nggak apa ya, Yuda nggak ngantuk kan, udah sarapan, udah makan siang belum? Semuanya. Oke, gitu sih. Silahkan tanya lagi. Kalau mungkin pertanyaan saya mungkin dirasa masih kurang pas dengan ekspektasi temuin yang lain, silahkan ditanyakan lagi aja ya. Takutnya karena pola pikir saya itu agak cenderung kadang agak abstrak ya, dan saya akan menjawab sesuatu tuh dengan apa yang terlintas di pikiran saya, dan saya coba untuk, makanya tadi saya garis bawahi lagi supaya untuk ada konklusi dari yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Apalagi kalau nggak ditahan nih, ngomongnya bisa ngalor ngidul kemana-mana. Tahu nggak alor ngidul? Tahu ya alor ngidul, tahu kan? Dari jawaban Bapak yang saya tangkap sih, jadi tuh dalam membangun dan menerapkannya itu dari kebiasaan tim itu, Pak. Jadi kayak personalitinya, kebiasaan budayanya, dia misalkan dari sini, oh beda gitu budayanya. Terus tapi nanti dijadiin satu gitu. Bukan ke situ sih lebih tepatnya. Sebenarnya intinya nilainya sudah ada. Seperti tadi bilang bahwa bagaimana kita terus mau belajar, itu yang perlu ditekan sama dari tim kami ya. Terus mau mencoba. Kalau saya pikir-pikir tuh apa aja nilai yang saya dapat, kayak terlalu banyak ya. Makanya saya coba untuk mentafsirkan teman-teman. Dan nilai itu tuh gini teman. Itu nilai itu disampaikan oleh beliau secara ya mungkin ketika lagi sharing di grup atau mungkin segala macam disampaikan, dan itu yang kita highlight di situ. Yang kita highlight, oh berarti kalau mau di sini saya harus mau belajar, mau berusaha dan mau mencoba. Dan kalau bilang sama si Naufal, maaf, sesuai dengan budaya masing-masing, karena nilainya sudah ada, mungkin lebih tepatnya gini, ditafsirkan dengan kitanya bagaimana gitu. Kadang karena ya jadi ingat lagi ya, beliau pun percaya bahwa setiap orang itu punya gift masing-masing, punya apa ya, dibilang gift itu ya masing-masing. Ya, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Jadi itu yang dihargain di situ. Dan mungkin saya kurang jago di bidang konten, tapi ada satu teman yang mau dipilih sebagian konten banget, yang kontennya luar biasa keren. Tapi di sisi yang lainnya kita punya general yang semua harus bisa. Misalkan bisa MC, bisa jadi moderator, bisa jadi pembicara, itu semua kita dilatih untuk seperti itu. Namun kadang ada bagian masing-masing. Misalkan kenapa saya ngurusin komunitas, karena saya orangnya emang seneng ngobrol, seneng sharing ke teman-teman yang lainnya. Jadinya saya lebih, kalau dibilang saya ngomong itu kayak ya karena umur saya mungkin lebih tua, jadinya saya ngomong teman-teman semuanya mungkin dari komunitas, jadi saya dipilih jadi bagian komunitas. Dan saya juga seneng di situ, seneng ketemu orang baru, seneng sharing, seneng ajak gabung, seneng ya berbagilah di situ. Jadi bagaimana nilainya terbentuk ya tadi, bagaimana kita memahami nilainya, lalu kita deskripsikan dengan cara kita masing-masing, tapi intinya tetap nilainya itu ada, itu sih. Dan itu digunakan dalam keseharian kita, dalam tugas kita, dalam pekerjaan kita, dan kadang ditantang tuh hal-hal yang baru gitu sih. Gambarnya sih gitu sih, Naufal, Rianti, dan Yuda.
Semoga bisa membantu menjawab ya. Baik Pak. Masuk. Masuk ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja, moral, dan kebudayaan kerja di perusahaan Kaizen Room? Semangat kerja ya. Ya. Itu yang mungkin kalau bisa itu saya banget karena kebetulan saya saat ini posisinya paling jauh dari teman-teman semua yang dari Kaizen Room ya. Saya yang mungkin saat ini sedang berada di Jawa Tengah, yang tadi yang kemarin tanya siapa saya lupa, yang WhatsApp saya ada di Jawa Tengah nih, mau ketemu saya. Waduh, Saya, Pak. oh Jimmy ya gitu. Bagaimana untuk memotivasi semangat itu? Sebenarnya kita selalu diingatkan bahwa Indonesia tuh butuh kita gitu sih. Kita selalu diingatkan bahwa di luar sana banyak orang yang membutuhkan kita. Kami itu diambil dari orang-orang yang peduli terhadap hal itu. Mungkin kalau saya, kenapa saya bisa jadi komunitas, karena saya konsennya adalah, kegerin saya adalah pendidikan. Emang pendidikan, apalagi saya lebih konsennya ke anak-anak SMK, karena ketika saya melihat, karena dari perjalanan saya sendiri itu yang mungkin menjadi dasar bahwa kenapa saya dipilih, mungkin karena perjalanan hidup saya bagaimana, dan itu menjadi pengingat nantinya ketika mungkin semangat lagi turun segala macam, itu kita jadi pengingat. Karena sejauh ini saya nggak pernah ingat di mana beliau malah marah atau mungkin beliau untuk ayo semangat gitu. Sejauh ini enggak, tapi karena ada rasa memiliki, mungkin bisa dijawab ya. Karena kami semua punya rasa memiliki terhadap si Kaizen Room ini. Karena kita juga percaya bahwa si Kaizen Room ini bisa membantu untuk merubah Indonesia dan memperbaiki Indonesia lebih tepatnya. Mungkin terlalu muluk-muluk, tapi bagaimana Kaizen ini bisa membantu merubah atau mungkin memberi dampak ke sekitar. Dan itu yang membuat kita semangat. Kalau kita turun terus kita ini Kaizen nggak jadi apa-apa nih, atau mungkin Kaizen nggak bisa memberikan dampak ke orang lain, makanya kita terus semangatnya karena kita punya Kaizen, kita punya tanggung jawab di sana, dan kita harus melakukan sesuatu apa yang bisa kita lakukan untuk Kaizen atau mungkin untuk Indonesia. Itu sih yang selalu jadi penyemangat, dan mungkin yang itu yang masih saya ingat sampai sekarang, karena saat itu saya bergerak meskipun dari jauh, saya masih bergerak atas nama Kaizen untuk terus melakukan pemberdayaan. Seperti Salatiga ya, kota kecil mungkin. Teman-teman nggak ada yang tahu Salatiga kan pasti kan? Semarang, Pak. Iya, dekat Semarang, tapi masih 45 kilometeran lah. Tapi dekat dengan Semarang. Tapi kota kecil itu. Dan tantangannya emang nah ini yang jadi mengingat saya. Ketika saya pindah ke sini pun si Pak Aidil mungkin foundernya bisa bilang jadi tadi jalan dulu aja, gak usah mikirin dapat apa, jalan dulu aja, lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk memberikan dampak. Karena kami semua rasain teman-teman, kami semua rasain dimana ketika kita ngasih sesuatu, ngasih sharing ke teman-teman, dibilang terima kasih ya Mas, terima kasih ya Mbak, itu dalam hati tuh kayak berbunga-bunga sekali. Bilang terima kasih, karena terima kasihnya tuh ya kita tahu itu tulus banget gitu. Dan itu juga kita nggak nyangka bahwa ternyata apa yang kita lakukan bisa membantu orang ya, ternyata yang kita lakukan bisa berdampak buat orang lain ya. Itu yang menjadi kayak yang selalu jadi booster sih kalau ingat lagi, iya deh, aku harus melakukan ini, aku terus melakukan ini, harus melakukan pekerjaan ini. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi pengingat bahwa bagaimana terus memacu semangat selain ya kebutuhan yang lainnya. Tapi itu nilai belakang sih, tapi sejauh ini saya berjalan karena ya pengen melakukan sesuatu sih. Itu yang apalagi saya di Salatiga yang jauh dari teman-teman semuanya, saya justru bergerak lebih keras bahwa saya pengen di Salatiga itu tahu ada namanya Mas Andika, ada orang Kaizen. Harapan saya seperti itu. Gitu. Yuda, Naufal, Jimmy, sama Dayanto. Terjawab ya. Berarti kesimpulannya bekerja secara pakai hati ya, Pak? Bener. Dan mungkin kamu bisa
Kadang tuh aku nggak bisa terjemahin kata-katanya, tapi kamu bisa nyimak ya kamu. Bener, kerjanya pakai hati. Dan kita selalu percaya bahwa di sini ada orang Jawa nggak sih? Ada orang Jawa? Nggak ada ya? Orang Jakarta semua ya? Tuhan tuh nggak tidur. Itu yang selalu dibilang sama beliau. Tuhan tuh nggak tidur. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan, kalau itu bermanfaat buat orang lain, meskipun saat itu kamu tidak mendapatkan balas jasa dalam bentuk finansial, tapi nanti akan ada jalan lain yang akan memberikan sesuatu ke kamu. Itu yang selalu kita ingat, selalu saya pegang juga, dan itu mengkebukti. Saat ini pun ketika saya diajak buat sharing segala macam, saya tidak, Mas berapa? Ya saya belum bisa mantas pasti harga sih lebih tepatnya, tapi nggak usah Bu, kalau mungkin tidak ada budget nggak apa-apa, kalau ada ya silahkan, sebagaimana kebijakannya bagaimana aja, gitu sih. Terima kasih juga dikasih, terima kasih aja juga pernah. Terima kasih Mas, nggak apa-apa, kasih 2M, makasih Mas ya. Apa? Yang penting bermanfaat, gitu aja sih. Gitu. Lanjut. Oke. Yang ke-7, 5 hingga 10 kualitas yang perlu dimiliki seorang karyawan untuk budaya kerja yang kuat di perusahaan Kaizen Room ini. Boleh coba diulangi lagi? Mohon maaf. Pertanyaan ke-7, sebutkan 5 hingga 10 kualitas yang perlu dimiliki seorang karyawan untuk budaya kerja yang kuat di perusahaan Kaizen Room. 5 ya. Nah, saya harus bercermin pada diri saya sendiri dan melihat dari beliau juga sih. Pertama mungkin yang bisa saya bilang adalah tadi apa sih istilahnya? Terus belajar, mau belajar dan terus belajar. Itu. Satu itu karena hal ini menjadi dasar dari kita semua, dan saya pun juga mungkin saya masih belum punya kompetensi yang khusus, tapi saya masih banyak dan saya juga belajar dalam banyak hal. Terus belajar. Kedua adalah berani mencoba. Karena terkadang kami di sini ditantang untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah kita coba sama sekali, dan itu memang selalu selalu beliau tantang ke bukan murid ya, karyawannya mungkin timnya, kita sebutnya di sini tim sih, bukan karyawan tapi tim. Dari timnya selalu diajak untuk pertama belajar, terus kedua adalah berani mencoba, 3 apa ya, nanti kalau saya belum bisa menyebutkan semuanya, nanti saya skip dulu ya. 5 nih, masih 3 lagi nih saya belum dapat nih, karena emang terkadang, tapi justru itu benar sih, kalau mungkin pertanyaan Rianti ini memancing saya untuk benar-benar mengklasifikasikan apa sih yang sebenarnya di budaya yang ada di Kaizen itu, karena standar kita memang ya mungkin lebih ke prediksi pemiliknya itu memiliki klasifikasi tertentu, dan mungkin saya juga nggak tahu seperti apa, tapi saya tidak bisa bilang ini klasifikasi yang semua berlaku, tapi ini yang mungkin saya lihat di saya atau mungkin di teman-teman yang lainnya. Dan kebetulan saya masih menemukan 2, belum menemukan yang 3 lagi. Bisa di-skip dulu. Takutnya waktunya panjang, nanti sekali jalan ya. Kalau diingatkan ya, mungkin Novel atau mungkin siapa, masih 2 ya. Pertama adalah belajar, berani mencoba, terus belajar, berani mencoba. 3 lagi saya lupa nih, saya belum menggali lagi, karena pertanyaannya terlalu mendadak, saya belum siap. Gitu. Oke, silahkan dilanjut.